Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam kesempatan kali ini kita akan bahas surat Al-Lahab, surat yang ke-111. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Artinya, dan celakalah tangan Abu Lahab dan dia pasti celaka. Tidak berguna baginya harta yang dia miliki dan kuasa yang dia punyai. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang melahap dan istrinya membawa kayu bakar. Di lehernya berkalung sabut. Itu arti sederhananya surat Al-Lahab ayat 1 sampai 5. Bapak Ibu yang saya muliakan, surat Al-Lahab ini surat yang berisi celaan kepada pasangan suami istri Abu Lahab dan istrinya namanya Ummu Jamil. Dua sejoli yang menjadi musuh Nabi Muhammad, yang sangat membenci beliau dan sangat berambisi untuk membinasakan Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Ayat ini mengajarkan kepada kita, bahkan membolehkan kita untuk mencela Abu Lahab dan istrinya. Mencela orang itu perkara yang dilarang. Agama kita tidak membolehkan mencela orang. Bahkan orang yang sudah mati pun dilarang untuk dicela. Dalam sebuah hadis sahih Nabi mengatakan, la tasubbu amwatakum. Jangan pernah kamu mencela orang yang sudah mati. Walaupun dia perangainya Masya Allah buruknya. Dia penjahat, perampok, pejudi, pezina. Bila dia sudah meninggal dunia, maka kita dilarang mencelanya, karena keburukan-keburukan yang dia lakukan sudah dia menemukan janji dengan Allah. Tapi khusus dengan Abu Lahab, Allah mengajarkan kita mencelanya. Bahkan mencela Abu Lahab bukan hanya boleh berpahala, bahkan kita diberikan pahala ketika mencela Abu Lahab, hingga celaan Abu Lahab ini dalam salat pun kita baca. Betapa hina dan buruknya hidup Abu Lahab dan istrinya. Kenapa? Karena dia seumur hidupnya membenci Nabi dan umat Islam. Adapun asbab nuzul dari ayat ini, kenapa ayat ini turun? Jadi ceritanya Bapak Ibu, ketika Nabi diperintahkan berdakwah secara terbuka setelah turun surat Asy-Syu'ara ayat 214. Wa anzir ashiratakal akrabin. Maka Nabi Muhammad berdiri di Bukit Safa, lalu memanggil kabilah-kabilah untuk berkumpul. Semua orang berkumpul, karena ini perkara penting kalau ada orang memanggil di atas Bukit Safa. Abu Lahab pun ikut datang. Ketika sudah berkumpul, Nabi berkata, wahai kaumku, kalau saya katakan kepada kalian di balik bukit ini ada pasukan yang hendak menyerang kota Makkah, kalian percayakah dengan ucapan saya? Semua menjawab percaya. Kami percaya kalau engkau yang bicara, karena engkau tidak pernah berbohong. Lalu kata Nabi, ketahuilah, aku ini Rasulullah, diutus Allah untuk mengingatkan kalian bahwa ada kehidupan setelah kematian. Maka Abu Lahab tiba-tiba berdiri dan berkata, alihaza jama'tana ya Muhammad, untuk inikah engkau mengumpulkan kami ya Muhammad? Tabban laka, celakalah engkau Muhammad.
Maka dia pun melempar Nabi dan membubarkan manusia ketika itu. Sejak saat itulah Abu Lahab menjadi musuh dan pembenci Nabi nomor 1. Dan ayat ini menginformasikan tentang kebinasaan Abu Lahab. Dan Abu Lahab ini binasa 13 tahun setelah ayat ini turun. Abu Lahab ini setelah perang Badar, jadi waktu perang Badar itu Abu Lahab tidak ikut perang, tapi dia menjadi donatur yang paling tinggi. Dia menyumbang 100 ekor onta dan sekian puluh ekor kuda untuk pasukan kafir Quraisy menyerang Nabi Muhammad dan umat Islam. Setelah perang Badar selesai, Abu Lahab itu ditimpa penyakit, badannya membusuk sampai dia meninggal dunia. 3 hari tidak ada mayatnya satu orang pun yang berani dan mau mengurusnya. Istrinya sudah minta tolong mau dibayar, tidak ada satu orang pun yang mau mengurus. Akhirnya Abu Lahab digalikan lubang di tengah padang pasir, lalu ditumpu badannya dengan kayu panjang dari jauh. Setelah masuk ke lubang itu dilempar dengan batu sampai lubang itu tertutup. Itulah akhir kehidupan Abu Lahab. Dan istrinya juga begitu, mati tercekik karena membawa tali untuk mengikat kayu berduri untuk menyakiti Nabi Muhammad. Tali itu yang mencekiknya. Dua-duanya mati dalam keadaan mengenaskan. Nah, inilah sebab turunnya surat Al-Lahab. Apa kata Allah? Tabat yada Abi Lahab watab. Celakalah Abu Lahab dan dia pasti celaka. Itu kecelakaannya yang tadi kita sudah sebutkan. Abu Lahab ini sebenarnya bukan nama, Bapak Ibu. Abu Lahab itu gelar. Namanya Abdul Uzza. Abu Lahab itu disebut dia Abu Lahab karena Lahab itu artinya menghabisi semua yang ada di sekitarnya. Itu Lahab namanya itu. Maka kalau ada orang makan, Pak, nyotanden sadonya, Lahab, Lahab nama itu, Pak. Jadi Lahab itu bahasa Arab tuh, Pak. Jadi bahasa Indonesia melahap. Ya, melahap. Abu Lahab ini orang yang berkuasa. Dia punya kekayaan, dia punya power secara politik. Kalau ada orang yang tidak suka dengan dia, yang berani menantang dia, habislah orang itu. Itu kenapa dia disebut namanya Abu Lahab. Karena dia melahap apapun yang tidak sejalan dengan dia. Namanya Abdul Uzza. Kenapa namanya tidak disebut dalam Al-Quran? Kenapa gelarnya Abu Lahab? Ada sebuah kaidah dalam ulumul Quran. Bila satu kejadian atau nama tidak disebutkan nama langsung, tapi disebutkan gelar, itu artinya orang ini akan hadir terus sampai hari kiamat. Tapi kalau nama disebut langsung, ini tidak akan terjadi lagi pada yang lain. Misal, Maryam itu nama asli. Asli namanya Maryam. Wanita yang hamil tanpa disentuh laki-laki, satu-satunya Maryam tidak akan berulang lagi sampai kiamat. Kalau ada perempuan hamil tanpa suami, bukan tanpa suami itu, dia saja yang belum beritahu itu. Pasti ada. Karena Maryam satu-satunya cuman, maka disebut Maryam. Qarun nama asli. Manusia kaya yang dibenamkan dengan kekayaannya berikut pembantunya ke dalam perut bumi. Satu-satunya Qarun, tidak ada lagi yang terjadi pada yang lain. Maka Qarun disebut nama aslinya Qarun. Tapi bila gelar disebut itu pasti berulang dan orang itu pasti hadir terus. Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama tapi gelar. Namanya Ramses. Kenapa Fir'aun disebut Fir'aun tidak namanya? Orang-orang seperti Fir'aun akan terus lahir sampai kiamat. Raja, penguasa, pemimpin yang zalim, yang mencekik rakyatnya, yang membunuh rakyatnya, yang memenjarakan orang-orang yang berbeda pendapat dengannya, akan terus hadir sampai hari kiamat. Kalau ada pemimpin yang suka mencekik rakyatnya, yang suka memenjarakan orang-orang yang berbeda pendapat dengannya, maka itulah Fir'aun yang hidup di era sekarang. Karena itu namanya tidak disebut, karena Fir'aun akan terus hadir sampai hari kiamat. Begitu juga Abu Lahab. Abu Lahab ini kerjanya memusuhi Nabi dan umat Islam. Abu Lahab ini akan terus hadir sampai hari kiamat. Kenapa? Karena Nabi itu punya pewaris. Siapa pewaris Nabi? Para ulama. Al-ulama warasatul anbiya.
para ulama, para ustadz, para da'i, para kiai itu pewaris Nabi. Bila Nabi punya pewaris, maka Abu Lahab juga punya pewaris. Maka orang-orang yang kerjanya memusuhi ulama, membenci ustadz, menyakiti para kiai, itu akan terus ada sampai hari kiamat. Abu Lahab itu akan terus muncul sampai hari kiamat. Itu kenapa disebutkan gelarnya Abu Lahab. Kata Allah, ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna hartanya dan apa yang dia miliki dari kekuasaan. Jadi Abu Lahab ini menjadi penentang Nabi karena dia punya kuasa, harta dan punya tahta. Dia pemimpin Quraisy, dia kaya raya. Jadi memang Bapak Ibu, yang memusuhi dakwah ini, yang memusuhi para ustadz, para ulama itu orang seperti Abu Lahab. Apa ciri Abu Lahab? Dua, maluhu, cukong, pengusaha. Banyak pengusaha ini yang memusuhi para ulama. Kenapa? Karena banyak para pengusaha ini yang menjalankan usaha secara batil, dan ulama akan bersuara. Bila ada ulama yang bersuara, maka pengusaha merasa terancam itu. Maka pengusaha ini, cukong-cukong ini akan memusuhi para ulama. Yang kedua, makasab, memiliki kuasa, power secara politik. Karena itu yang memusuhi, yang membenci, yang memenjarakan, yang membunuh para ulama, itu penguasa yang memiliki power secara politik. Karena penguasa ini dia ingin bikin kebijakan-kebijakan yang menguntungkan dirinya dan kelompoknya. Dan ulama tidak akan diam melihat itu. Dan ulama yang bicara itu akan dipenjarakan atau makin akan dibunuh. Makasab. Dan itu akan terus terjadi sampai hari kiamat. Dan kata Allah, saya selanaran zata lahab. Kelak dia, Abu Lahab, pembenci-pembenci ulama, pembenci-pembenci ustadz, yang memusuhi ustadz, nerakanya spesial. Nerakanya zata lahab. Kenapa disebut neraka spesial Bapak Ibu? Begini, neraka itu seganas-ganasnya neraka, bahan bakarnya hanya dua, manusia dan batu. Baca di surah At-Tahrim yang ke-6. Waquduha ya al-hijan an-nasu wal hijara. Bahan bakar neraka itu manusia dan batu. Tapi nerakanya Abu Lahab, zata lahab, api yang melahap api. Api ini Bapak Ibu, kalau dia sudah sampai ke level panas yang tak terkendali, maka api itu akan kanibal, dia makan api itu. Api Abu Lahab bukan makan batu, tapi makan api. Kenapa? Karena dia memusuhi Nabi dan memusuhi umat Islam. Wa imra'atu hammalatal hatab, dan istrinya tukang kumpul kayu bakar. Ada yang memahami istri Abu Lahab inilah yang menjadi sebab Abu Lahab memusuhi Nabi dan masuk neraka. Karena istri Abu Lahab ini, Bapak Ibu, memang perempuan yang tidak baik. Sebenarnya Abu Lahab ini baik. Dia paman kandung Nabi itu. Nabi punya 9 paman, salah satunya Abu Lahab. Semua paman Nabi beriman kecuali Abu Talib, tapi Abu Talib membela Nabi sampai mati. Hanya Abu Lahab satu-satu yang memusuhi Nabi. Kenapa? Karena gosokkan istri. Jadi gadang pengaruh istri kau Pak. Aku hati-hati ya Pak milih orang rumah. Ya, yang lah tolongsong tapi akal ya Pak. Baca le. Ya. Karena ada ibu-ibu ini yang kerjanya mengkompori. Itu makanya hammalatal hatab itu tukang kompor artinya Pak. Dulu orang membakar sesuatu dengan kayu. Sekarang bisa dengan bensin, dengan pertamak, dengan spiritus dan sebagainya macamnya. Hammalatal hatab itu maksudnya tukang kompor supaya orang ku ribui bacakak. Ada memang ibu-ibu ini, suaminya ini sebelum menikah dengan dia akur dengan dusana. Sajak menikah ibu kok bacakaknya badusana apa kok. Kau ada apa-apa tapi istri itu tinggalan ganti. Itu istri Abu Lahab tuh. Istri Abu Lahab tuh begitu. Dia suka orang ku ribut.
Ya, kalau ndak ribui orang ndak bacakak, orang ndak sana ngerti loh. Ya. Itu hammalatul hatab. Dan kata Allah fi jidha hablum min masad, di leher istri Abu Lahab itu berkalung sabut. Apa maksud berkalung sabut, Ibu? Abu Lahab itu kaya, duitnya banyak. Kenapa istrinya berkalung sabut? Dulu Bapak Ibu orang Arab kalau ingin menyebut orang ini orang yang kurang akal, itu istilahnya berkalung sabut. Mohon maaf Ibu, orang gila kalungnya apa? Tali. Kalau ada orang kalungnya tali, apalagi dari sabui, itu tanda orang. Jadi istri Abu Lahab ini kurang akal. Akalnya kurang, itu maka suka mengadu-adu orang. Orang yang suka mengadu-ngadu orang itu kurang akal. Dia cantik, makanya namanya Ummu Jamil. Istri Abu Jahal itu cantik, cuma akalnya sampai ketik. Kurang akalnya. Itu maka apa-apa kau adu perempuan cantik kurang akal. Atau kurang cantik pi akal panjang, ambil yang kurang cantik tu Pak, dan akal panjang tu. Itu. Jadi orang yang suka mengadu-ngadu orang tu kurang akal namanya. Bahasa sederhananya gilo. Dan memang Bapak Ibu yang memusuhi ustadz, yang memusuhi para ulama itu orang gilo. Itu makanya Pak banyak meninju ustadz, bahkan membunuh ustadz itu tiba-tiba gilo. Memang musuh ulama ni banyak orang gilo kini Pak. Ya tak? Cobalah perhatikan asal ustadz kan tusuk orang gilo tu. Jadi orang gilo kau tahu nyo mana ustadz mana ndak ustadz. Bahkan orang gilo kau pakai Android Pak. Jadi kalau ada orang gila yang menyakiti ustadz, itu sejak Abu Lahab lah situ. Itu istrinya tu digambarkan dengan wanita yang berkalung sabut. Jadi jangan heran Bapak Ibu kalau orang gila ni jadi eksekutor untuk menyakiti para ulama. Jadi Bapak Ibu dalam surat Al-Lahab ini Allah menyebutkan ada 4 tipikal orang yang memusuhi ustadz ulama pewaris Nabi. 1, cukong yang punya modal, namanya ma'agna anhu maluhu. Yang kedua, penguasa zalim, kasab. Yang ketiga, tukang fitnah, hammalatul hatab. Bahasa kerennya bazir. Itulah yang akan mencaci maki ulama. Dan yang keempat, orang gila yang menjadi eksekutor untuk menghabisi ulama. Tuh kasus terakhir kemarin di Lampung tuh. Ada imam masjid yang mau salat subuh dibunuh. Orang gila juga Pak. Ada hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu terakhir. Bila Bapak Ibu tidak akan menjadi pembela ulama, maka jangan membenci dan memusuhi ulama. Kenapa? Tidak ada orang yang membenci dan memusuhi ulama pewaris Nabi itu yang selamat hidupnya, akan dihinakan Allah dunia akhirat. Cukuplah Abu Lahab menjadi contoh. Jangan Bapak Ibu menjadi Abu Lahab berikutnya. Ulama ini tidak punya kepentingan dengan dunia. Kami hanya menyampaikan apa yang diperintahkan Allah, fazakir in nafa'ati zikra. Peringatkan manusia, kalau mereka salah peringatkan. Kalau Bapak Ibu tersinggung, perbaiki saja dirinya. Jangan musuhi, jangan benci, apalagi memenjarakan ulama. Jangan. Cukup Abu Lahab jadi contoh. Allah sudah mengingatkan siapa yang membenci ulama, yang menyakiti ulama, memenjarakannya, bahkan membunuhnya, Allah yang menghinakan dia dunia akhirat. Bahkan nerakanya di akhirat spesial. Maka cukup Abu Lahab jadi pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا